Nah, alasan untuk nggak boleh lintas jurusan kita udah bahas. Sekarang kita mau membahas tips untuk bisa lolos SNMPTN bagi teman-teman yang bener-bener pengen untuk lintas jurusan. Hai guys Rangers, ketemu lagi sama Sela di sini tentunya, dan selamat datang di channel YouTube Kampung Soal, channel YouTube-nya anak pelajar. Buat teman-teman yang baru nonton atau belum pernah subscribe channelnya Kampung Soal, boleh banget langsung subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya, bunyikan loncengnya supaya nanti teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari Kampung Soal. Ngomongin tentang lintas jurusan nih guys, hari ini aku mau membahas tentang lintas jurusan nih. Mungkin teman-teman yang dari IPA udah kepikiran pengen lintas jurusan, udah capek banget sama pelajaran IPA, pengen banget banding setir ke soshum. Kita mau bahas videonya di kali ini. Nah, mindset tentang jurusan IPA yang bisa masuk ke semua jurusan ini mungkin cukup bener ya guys. Biasanya nih siswa IPA bakal bisa mempelajari bidang-bidang IPS atau soshum karena mereka sudah terlatih untuk kemampuan otaknya nih, karena udah biasa mengerjakan hal-hal sulit di pelajaran IPA guys. Ya itu nggak sepenuhnya benar ya, karena saat ini PTN pun juga lebih memperhitungkan relevansi jurusan untuk jenjang-jenjang selanjutnya. Nah, hari ini kan videonya adalah peluang lolos lintas jurusan. Tapi sebelum kita masuk ke peluangnya, kita mau cari tahu dulu alasan kenapa di SNMPTN ini kalian nggak disarankan untuk lintas jurusan. Alasannya sebenarnya ada dua. Yang pertama, sulit membuat penilaian. Hal yang menjadi penilaian utama di SNMPTN kan kita udah tahu ya, nilai raport gitu. Dan kita memang nggak tahu bener nih, SNMPTN ini akan menilai seluruh nilai raport atau hanya mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang kita pilih. Misalnya, kalau untuk Prodi Saintek hanya menilai mata pelajaran yang berkaitan dengan IPA saja. Sedangkan jurusan soshum menilai mata pelajaran IPS saja. Lalu yang kedua, peluang kesempatan untuk lolosnya ini sangat-sangat kecil guys. Biasanya guys, tiap PTN itu bakal memprioritaskan prodi sesuai dengan program kalian selama di SMA. Misal kalian adalah anak program IPA atau program IPS gitu. Nah, seperti pada Prodi Saintek, ini akan memenuhi kuotanya terlebih dulu untuk jurusan IPA. Begitupun untuk soshumnya juga sama. Mereka akan memprioritaskan dulu teman-teman yang dari lulusan IPS. Makanya peluang kamu untuk lolos tuh kecil banget guys sebenarnya. Jadi untuk jurusan yang soshum, mereka akan mengutamakan lulusan IPS dulu, baru akan ngambil lulusan-lulusan yang dari IPA gitu guys. Jadi sebenarnya daripada bunuh diri, membuang-buang kesempatan, sebenarnya tidak disarankan untuk kalian lintas jurusan. Jadi disarankan untuk mengambil jurusan yang linear saja ketika kalian di SMA gitu. Kalau yang IPA ya udah ngambil aja Saintek, kalau yang IPS ya udah ngambil aja soshum. Nah, alasan untuk nggak boleh lintas jurusan kita udah bahas. Sekarang kita mau membahas tips untuk bisa lolos SNMPTN bagi teman-teman yang bener-bener pengen untuk lintas jurusan. Yang pertama, nilai kalian harus lebih tinggi dari kebanyakan teman-teman kalian guys. Nah, ngomongin tentang sertifikat nih, ada beberapa teman-teman KS Rangers yang nanya, Kak, sertifikat seperti apa yang bisa kita sertakan atau kita upload ketika kita mengisi data SNMPTN? Nah, sebenarnya yang terbaik adalah sertifikat di mana kalian memperoleh gelar juara guys. Dan lebih baik lagi kalau itu misalnya tingkatnya ini udah agak luas gitu, kayak tingkat provinsi, nasional, ataupun regional, atau bahkan kalian juara di tingkat internasional. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Tapi kalau kalian punyanya sertifikat sebagai peserta, boleh sih dicoba aja, siapa tahu itu bisa menjadi pendukung kalian untuk lolos di SNMPTN 2022. Yang ketiga, kalian harus memastikan dulu apakah jurusan yang kamu pilih ini bisa menerima siswa yang lintas jurusan. Ada beberapa jurusan yang memperbolehkan lintas jurusan dan ada juga yang benar-benar tidak memperbolehkan untuk lintas jurusan. Nah, misalnya kayak jurusan kedokteran nih guys. Nah, kalian dari IPS nggak bisa masuk kedokteran karena ini kan menyangkut nyawa orang ya, jadi nggak boleh sembarangan gitu. Jadi benar-benar anak IPA yang diperbolehkan untuk masuk jurusan kedokteran. Untuk ngecek apakah boleh
lintas jurusan atau enggak, kalian bisa cek di website LTMPT, pilih prodi yang kamu incar, dan nanti di sana bakal ada keterangan syarat SMTA-nya. Kalian bisa klik websitenya di sini. Yang keempat, kalian harus cek keketatan jurusan yang kalian pilih, guys. Nah, selanjutnya, KS Rangers harus konsen banget tentang seberapa ketat persaingan dari jurusan yang kalian incar nih, guys. Di web LTMPT juga ada kok data keketatan untuk tiap tahunnya. Cara menghitung keketatannya, kalian bisa dengan membagi daya tampung dibagi dengan jumlah pendaftar yang ada. Jadi makin kecil persentasenya, maka akan lebih sulit untuk kalian bisa lolos, guys. Jadi sebaiknya kamu incar atau kamu pilih jurusan yang persaingannya rendah supaya bisa memaksimalkan peluangmu untuk lolos di SNMPTN 2022. Yang kelima, kalian harus cek rekam jejak alumni sekolah kalian. PTN juga akan melihat dari alumni sekolah kamu yang sudah masuk ke universitas tersebut, guys. Ini untuk melihat apakah sekolah kamu layak mendapatkan kuota dari PTN tersebut. Kalau alumni dari sekolahmu prestasinya bagus, IPK-nya bagus, ini sangat memungkinkan untuk kamu juga bisa lolos juga, guys, karena kita bisa bilang bahwa sekolah kamu udah dipercaya sama universitas tersebut. Yang keenam, pastikan gak ada teman di sekolahmu yang memilih jurusan yang sama. Untuk setiap sekolah biasanya ada kuota tertentu untuk masing-masing jurusannya. Jadi kalau bisa sih, jurusan yang kamu pilih atau jurusan yang kamu incer ini gak dipilih juga sama teman-temanmu yang lain yang satu sekolah sama kamu, guys. Kalau kamu nemu jurusan yang sama, pasti bakal jadi rebutan dong, apalagi untuk yang milih ini lebih banyak daripada kuota yang biasanya tersedia atau kuota di tahun sebelumnya. Dan persaingan juga akan lebih ketat lagi sama teman kamu sendiri, apalagi kalau jurusan dia lebih relevan dengan prodi yang dia ambil. Ada dua kemungkinan sih, antara kalian harus merahasiakan pilihan prodi kalian, atau bahkan kalian bisa terang-terangan sama teman-teman kalian supaya nggak saling ambil prodi yang saling diinginkan gitu, guys. Jadi ada dua nih, kalian bisa pilih salah satu. Next, kita bakal masuk peluang lintas jurusan di beberapa universitas. Nah, ini adalah inti video kita hari ini, guys. Sebelum membahas PTN yang memperbolehkan lintas jurusan, aku mau ngasih tahu dulu nih, PTN yang tidak memperbolehkan kalian untuk lintas jurusan. Ini salah satunya adalah Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Kalian bisa cari tahu sendiri universitas yang lain yang tidak memperbolehkan lintas jurusan di laman LTMPT. Langsung aja aku bakal mulai mengenalkan beberapa universitas yang memperbolehkan lintas jurusan dan peluang untuk kalian diterima. Yang pertama, Universitas Indonesia. Nah, beberapa jurusan favorit di UI diantaranya adalah akuntansi, hubungan internasional, psikologi, dan ilmu komunikasi. Kalau untuk prediksi di tahun 2022 nanti nih, prodi yang paling ketat adalah ilmu hubungan internasional, bahasa dan kebudayaan Korea, kriminologi, sastra Inggris, dan tetap ada ilmu komunikasi. Untuk peluang lolos lintas jurusannya berdasarkan data dari 2012 sampai 2015, siswa IPA yang lolos di rumpun Soshum berkisar antara 13,43% sampai 19,28%. Jadi benar-benar dikit banget dan kurang dari 20% ya, guys. Yang kedua, kita bahas Undip Semarang. Nah, Undip ini terkenal memiliki berbagai jurusan Soshum yang bagus dan berkualitas baik, dan juga dilengkapi dengan beberapa kelas internasional, guys. Jurusan Soshum di Undip yang menjadi favorit anak-anak lulusan IPA adalah jurusan ilmu hukum, ilmu ekonomi, manajemen, psikologi, hubungan internasional, dan juga ilmu komunikasi, guys. Dari data 2012 sampai 2015, persentase lolos lintas jurusan hanya berkisar 2-13%. Bahkan ini lebih kecil dari UI ya, guys. UI tadi sekitar ya masih di bawah 20%, tapi kalau di Undip bahkan di bawah 15%, guys. Yang ketiga ada UGM, guys. Gak hanya jurusan di rumpun Saintek aja yang bagus nih di UGM, kayak kedokteran dan juga tekniknya, UGM juga memiliki jurusan di rumpun Soshum yang gak kalah keren dan banyak banget peminatnya, guys. Beberapa di antaranya adalah jurusan ilmu komunikasi, psikologi, ilmu hukum, dan masih banyak lagi, guys. Kabar baiknya nih, peluang lintas jurusan saat SNMPTN yang mendaftar di Soshum UGM ini peluangnya cukup besar loh, guys. Persentase anak IPA yang diterima masuk ke jurusan Soshum UGM adalah berkisar antara 25-30%. Yang ini menurutku adalah gede banget, guys.
Nah, dari jumlah ini kita dapat simpulkan bahwa 1 dari 4 anak soshum ini adalah lulusan IPA, guys. Beberapa jurusan rumpun soshum yang banyak banget diminati oleh anak-anak IPA diantaranya adalah jurusan akuntansi, manajemen, psikologi, sastra, dan komunikasi, guys. Jika dilihat dari persentase kelulusan untuk lintas jurusan dari tahun 2013 sampai 2015, jumlahnya bisa dibilang cukup besar nih, so-so lah kalau sama UGM ya, antara 32 sampai 40%. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa UNER ini peluangnya lebih gede daripada UGM. UGM tadi kan 25 sampai 30. Nah, kalau di UNER bahkan lebih dari 30%. Udah bisa nyampe 40%, guys. Yang kelima ada Universitas Brawijaya Malang. Beberapa jurusan soshum yang favorit di UB diantaranya adalah ilmu hukum, psikologi, ilmu politik, dan pariwisata. Jurusan soshum di UB ini sepertinya menjadi sesuatu yang benar-benar sulit ditembus untuk anak-anak IPA, guys. Karena di UB sendiri jumlah anak IPA yang bisa lolos di jurusan-jurusan soshum jumlahnya sangat-sangat kecil, guys, dikit banget pokoknya. Bahkan dari tahun 2012 sampai 2015 jumlahnya ini selalu di bawah 10 orang, jadi bener-bener dikit banget, guys. Presentasenya juga nggak pernah lebih dari 1%, jadi emang bener-bener ketat banget dan ya sangat-sangat kecil peluangnya. Yang terakhir adalah Universitas Padjadjaran. Unpad memiliki banyak jurusan di bidang soshum yang cukup berkualitas, jadi nggak heran kalau emang selalu banyak peminatnya ketika SNMPTN, guys. Jurusan yang cukup banyak peminatnya diantaranya adalah akuntansi, ilmu hukum, dan ilmu hubungan internasional. Kalau kamu anak IPA yang pengen masuk jurusan soshum di Unpad, kamu juga harus cukup waspada nih, harus hati-hati banget, guys, karena Unpad bisa dibilang jarang menerima anak-anak IPA yang mau ngambil prodi di soshum. Nah, gimana, guys, makin tegang banget gak sih untuk memutuskan antara bener-bener pengen lintas jurusan atau ya udah deh nggak jadi aku lintas jurusan? Kalian bisa pertimbangkan lagi mumpung masih ada waktu, atau kalian bisa cari-cari tahu dulu PTN-PTN mana yang peluangnya besar. Kalian bisa pilih di situ di SNMPTN nanti. Dan terima kasih untuk KS Ranger semua karena udah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi di video kita hari ini bisa bermanfaat untuk KS Ranger semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya serta share video ini ke seluruh sosial media kalian supaya kami di sini lebih bersemangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat untuk KS Ranger semua. Nah, kalian juga bisa request konten apapun ke kita, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kita tunggu di sini. Dan jangan lupa juga untuk follow akun media sosial kita di Instagram, Twitter, dan TikTok kita. Semua akun sosial media Kampung Soal adalah @kampungsoal. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye!